Assalamualaikum, hai guys. Selamat datang di acara live podcast gue di hari Sabtu dini hari. Oke, tentang perkembangan kasus Andri Yunus yang terkena penyiraman air keras oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Kita lihat perkembangan di terakhir ini per tanggal 4 April 2026, kasus penyiraman ini yang sebelumnya sudah menemukan 4 tersangka dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang asalnya ditangani polisi sekarang diserahkan ke Puspom TNI. Gua memahami Puspom ini adalah polisi militer, polisi khusus militer. Ya, memang dalam hal ini kalau urusan militer itu sebenarnya memang ditangani polisi militer, tapi perlu ada catatan bahwa hal itu menyangkut tindakan-tindakan yang berkaitan dengan tugas militer. Tapi kalau memang orangnya ini dalam hal ini adalah terkait dengan institusi militer, terkait institusi militer, cuman dalam kasus ini yang menjadi korban dari ulah mereka adalah masuk dalam lingkup orang-orang sipil. Jadi yang jadi korban itu orang sipil. Jadi kurang pas itu kalau pada akhirnya ditangani TNI. Ya, misalnya ginilah. Misalnya dalam 2 rumah tangga bersebelahan tetangga, yang satu ini kepala rumah tangga A, yang satu kepala rumah tangga B. Ya, kalau kepala rumah tangga A itu punya anak yang dia punya kelakuan nggak sesuai dengan tata aturan rumah tangga A, ya itu jadi urusan kepala rumah tangga A buat ngasih sanksi ke anaknya. Nah, tapi dalam hal ini anak si A ini itu udah nyatroni anak keluarga si B. Misalnya dalam hal ini ngelukain anaknya si B. Nah, ini urusannya jadi urusan 2 keluarga. Ya, masa lu nanganin
masalah ini supaya keluarga B ini dapat keadilan. Yang nyelesain cuman keluarga A, kan nggak fair. Nah, kalau misalnya anak dari A, keluarga A ini, kalau udah nyakitin anak keluarga B, ya ini masalah harus ada kolaborasi dua keluarga paling nggak bisa cuman ditangani keluarga A, ya nggak fair dong. Nah, itu logika pertamanya. Nah, dalam hal ini di poin yang kedua gue mau ngomong, ini kasusnya kan udah ketemu. Yang melakukan ini dari institusi yang udah diketahui. Nah, begitu ini ditanganin polisi, terus kenapa buru-buru dari institusi TNI ini kayak sigap nanganin ini? Kenapa nggak ngebiarin orang lain sebagai penengah? Dalam hal ini harusnya memang polisi. Nah, kayak misalnya kayak ada anak buah dari institusi yang ngelakuin kesalahan, kenapa buru-buru langsung di-cop? Nah, ini kayaknya mencurigakan nih. Nah, kita tahu secara struktural, oke, bahwasanya Bais TNI ini berada dalam satu lingkup Mabes TNI, dan Mabes TNI ini di bawah Komando Panglima. Ya. Nah, terus yang nanganin ini Puspom TNI yang kemudian ngambil kasus ini, yang dapat serahan dari polisi, itu sama-sama dalam satu payung dalam Mabes TNI, di bawah Mabes TNI yang langsung dibawahi oleh Panglima TNI. Ya, kalau melihat hal ini, ya kita sebagai publik ya jelas curiga lah. Soalnya ini kan kasus kayak gini, kita lihat ada yang berkepentingan. Kalau secara skala kepentingan pelaku yang melakukan penyiraman, kita kalau pikir secara logika, nggak mungkin pelaku ini punya kepentingan yang skalanya besar kayak gini. Mengingat apa yang diadvokasi Andri ini perkara yang lumayan, yang menyangkut kepentingan yang nggak kecil ya. Makanya orang-orang yang terganggu dengan apa yang dibikin sama Mas Andri ini, ya itu yang punya kepentingan, dan ini yang jadi apa? Ini yang jadi
Jadi motif seseorang atau beberapa orang buat mengeliminir Andri Yunus. Ya itu aja. Itu yang patut kita curigai. Ya, sampai di sini mungkin cukup dimengerti. Dan ya, gue ulang secara singkat. Makanya kalau tahu secara struktural gini, ya, misal nggak mungkin ini murni dari lapisan bawah doang. Pasti ada dari berkepentingan. Paling nggak yang pejabat-pejabat tinggi lah. Nah, di sini gue jelasin. Misalnya satu pejabat tinggi ini punya kepentingan, dia ngasih komando yang ke bawah. Nah, begitu yang bawah diketahuan, buru-buru nih langsung diamanin itu anak buahnya itu yang ketahuan. Ya, ngerti maksudnya ya? Ya kayak gitulah. Nah, untuk ini gue mau ngasih link buat ngisi di petisi setelah acara live ini. Ya. Kalian semua bisa lihat di kolom deskripsi, gue bakalan ngasih linknya. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Oke, gue cabut dulu. Kita ketemu di acara podcast selanjutnya. Oke guys, see you.